pengurusnya harus solid, kemudian sinergisitas antar sektor, antara pemerintah, kemudian lembaga-lembaga yang ada di masyarakat kita, itu harus kita perkuat keberadaannya. Sehingga dengan adanya sinergis semua pihak, itu keberhasilan Kampung KB itu nanti akan bisa terlaksana dan terselenggara dengan baik. Di Kampung KB sendiri ada berapa pengurus, Pak? Maksud saya ada berapa yang menangani? Di Kampung KB itu ada 3 pengurus inti dan ada 8 seksi yang ada di kepengurusan dan struktur pengurus Kampung KB. Masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Setelah antusiasme masyarakat, karena memang sebenarnya keberadaan Kampung KB itu tidak lepas dari peran semuanya, latar lintas sektor, kemudian lembaga yang ada di masyarakat, kemudian masyarakat itu sebagai objeknya. Itu yang senantiasa kita bangun, dan ini keberhasilan dari Kampung KB itu sangat terpengaruh kepada peran pemerintah, peran dari pengurus KB itu sendiri, dan masyarakat ikut serta di dalamnya. Tanpa itu kita minim untuk lihat keberhasilan jalan KB. Ada hal positif di Kampung KB Pakunden ini sendiri, kegiatan kayak pengelolaan masakan seperti apa, Pak? Ya, itu salah satu lembaga yang dikelola kemudian dikembangkan yang ada di Kampung KB. Itu salah satunya adalah Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia. Kemudian salah satu juga di tingkat ekonomi dan mengembangkan industri untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat lewat kegiatan UPPKS. Salah satu tolak ukur keberhasilan Kampung KB yakni adanya kemandirian ekonomi dari masyarakat. Di Kampung KB Berseri, Kelurahan Pakunden ini, masyarakatnya memiliki produk unggulan berupa olahan kuliner, mulai dari buah-buahan lokal hingga produk homemade produksi asli Kelurahan Pakunden yang dapat membantu perekonomian keluarga. Kemandirian ekonomi tersebut dapat terwujud dengan adanya sinergi dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Kelurahan Pakunden mengucapkan berterima kasih pada Dinas KB yang telah memberikan fasilitas kami untuk mengembangkan keluarga berkualitas, dan juga masyarakat Kelurahan Pakunden. Kami ucapkan terima kasih, kita bekerja sama bergotong royong membangun, meningkatkan sumber daya manusia yang lebih utuh lagi dan berkualitas, juga keluarga yang bermartabat. Untuk mensukseskan program ini, koordinasi dan sinergi dengan seluruh elemen terkait harus terus dilakukan. Mengingat keberhasilan program Kampung KB sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain, komitmen kuat dari para pemangku kepentingan, intensitas opini publik tentang program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, termasuk optimalisasi fasilitasi dan dukungan mitra kerja, semangat, serta dedikasi para pengelola program di seluruh tingkatan wilayah, baik itu petugas lapangan ataupun masyarakat. Bila program KB dapat berjalan optimal dan maksimal, maka kesejahteraan masyarakat pun akan semakin meningkat. Antusias masyarakat untuk berkegiatan ini sangat besar sekali. Tadi terlihat bahwa data-data yang mereka buat itu lengkap sekali. Itu mereka buat sendiri. Jadi kita hanya pendampingan saja, mengarahkan apa yang harus diadakan atau dipenuhi data-data apa saja. Sehingga dengan adanya data itu diharapkan nanti dari pijakan yang pertama itulah maka mereka akan berusaha untuk meningkatkan kegiatan mereka untuk supaya terjadi kesejahteraan pada masyarakatnya. Peresmian Kampung Berkualitas Berseri ini merupakan contoh langkah konkret DP3 APPKB Kota Blitar dalam mendekatkan diri dengan masyarakat, sehingga warga dapat menerima layanan KB dengan lebih cepat, dan kedepannya masyarakat akan mampu hidup lebih berkualitas lagi, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Untuk itu, dengan adanya Kampung KB diharapkan agar manfaat program KB dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama masyarakat di wilayah dengan berbagai keterbatasan yang tersebar di Kota Blitar. Pesan saya kepada masyarakat
masyarakat jangan berhenti untuk berkegiatan. Walaupun di masa pandemi sekarang seperti ini dihimbau untuk di rumah saja, tapi masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Misalkan dengan menanam tanaman yang bermanfaat. Seperti di sini ini tanaman mint ya. Ini kan kecil saja, tapi akhirnya dibuat menjadi minuman mint. Itu kan bisa membuat sehat ya, seperti itu. Jadi sehingga kegiatan-kegiatannya itu tidak berhenti, namun terus akan berlanjut. Dan tentunya juga jangan lupa tetap ber-KB walaupun di masa pandemi ini ya. Ini tadi di unit-unit ekonominya juga berkembang, walaupun pasarnya masih lokal kelurahan, tapi kita harapkan nanti lintas sektornya juga bergerak di sini, karena di pengelolaan dari program keluarga berencana ini lintas sektor, kalau 8 aspek tadi, sehingga Bukadis saya minta menjadi hubnya, sehingga akan disupporting oleh teman-teman yang lain, apakah Bakesban, kemudian Kadis Pariwisata, Kadis Koperasi, Indak dan sebagainya. Inilah yang penting peluncuran hari ini untuk men-trigger kondisi di sini dan kita mereplikasi. Jadi secepat mungkin kita mereplikasi, karena kota ini kan lahannya kan terbatas. Kalau anaknya tidak terkendali, nanti mau kita kemanakan pakai itu. Nah ini simpelnya seperti itu, gitu ya. Pakunden, jaya, jaya, jaya. Kampung KB berseri, jaya, jaya, jaya. Mensukseskan program KB melalui pembentukan Kampung KB ini tidak akan berhasil tanpa adanya sinergitas dari seluruh elemen masyarakat. Untuk itu diharapkan masyarakat setempat dan seluruh masyarakat Kota Blitar turut serta untuk menggunakan fasilitas KB agar generasi lanjutan dapat terpenuhi aspek pendidikan, ekonomi, serta sosialnya dengan baik. Akhirnya saya Maifeni Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Demi remaja